Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pelajaran Sejarah Peminatan kelas 10 bersama saya Aya Sofia Martini. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah pendalaman dari materi sebelumnya, yaitu tentang langkah-langkah penelitian sejarah, heuristik, kritik atau verifikasi, interpretasi atau eksplanasi, dan penulisan sejarah. Simak baik-baik karena ini merupakan materi pendalaman. Pernahkah kalian membaca buku ini? Di sini saya tampilkan 3 buku, yaitu ada Kerajaan Sintang, ada Letusan Gunung Tambora tahun 1815. Di situ ada penulisnya, itu salah satunya Bapak Helios Syamsuddin. Kebetulan beliau dulu adalah dosen saya di mata kuliah sejarah. Dan satu lagi ada ahli sejarah kita, yaitu Ibu Nina Hak Lubis, yang menulis buku tentang 9 pahlawan nasional asal Jawa Barat. Semoga kalian sudah pernah membaca atau pernah melihat buku ini. Dan silahkan kalian baca seperti apa isi dari buku tersebut. Bagaimana caranya menulis buku tersebut? Seperti misalnya di situ ada Ibu Profesor Rohyati Wiriatmaja, beliau juga adalah dosen saya, menulis tentang sejarah Ibu Dewi Sartika. Kemudian ada penelitian situs Gunung Padang. Serta Bapak Helios Syamsuddin juga menulis tentang biografi Daeng Sutikna, yaitu Bapak Angklung Indonesia. Bagaimana beliau ini menulis buku tersebut? Apakah beliau bertemu langsung, atau datang langsung, atau bagaimana? Oke, pengertian penelitian sejarah. Penelitian sejarah merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menguji kebenaran tentang kejadian tertentu yang terjadi di masa lampau. Penelitian sejarah dilakukan untuk menelaah sumber-sumber sejarah yang berisi tentang informasi mengenai kejadian pada masa lampau dan dilakukan secara sistematis. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan secara jelas tentang gejala yang ada saat terjadinya peristiwa sejarah, mulai dari orang-orangnya hingga benda-benda yang mungkin terlibat. Untuk mengetahui kebenaran peristiwa tersebut, harus dilakukan langkah-langkah penelitian sejarah sebagai berikut. Yang pertama itu tentu saja seorang peneliti harus mencari topik. Topik yang ditentukan harus benar-benar layak untuk diteliti. Dan usahakan bukan hasil dari duplikasi atau mencontek dari penelitian yang sudah pernah dilakukan. Tentu saja harus hati-hati karena saat sekarang sudah ada peraturan tentang larangan plagiarisme atau mencontek dari penelitian lain tanpa izin atau tanpa aturan yang sudah ditentukan. Pemilihan topik memiliki tujuan, yakni agar penelitian yang dilakukan untuk membuktikan adanya peristiwa sejarah yang pernah terjadi lebih terarah dan fokus pada permasalahannya, sehingga tidak melebar. Dalam memilih suatu topik penelitian, terdapat 4 kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu nilai, keaslian, kepraktisan, dan kesatuan. Kita bisa menggunakan pertanyaan berikut. Apa, siapa, di mana, dan kapan. Dari kalimat tanya di atas, kita bisa memperoleh informasi terkait objek yang diteliti, karena melalui pertanyaan tersebut
akan mengarahkan pada sumber yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian. Kemudian yang kedua, heuristik. Ada juga yang memang menulis langkah-langkah penelitian ini dimulai dari heuristik. Tetapi ini lebih lengkapnya lagi kita mulai dari topik, sehingga heuristik ditempatkan sebagai langkah yang kedua. Heuristik memiliki arti menemukan, berasal dari bahasa Yunani, sehingga dapat diartikan bahwa langkah ini digunakan untuk mencari, menemukan, serta mengumpulkan sumber-sumber sejarah atau hal lainnya yang relevan dengan topik penelitian dan digunakan untuk mengetahui segala bentuk peristiwa sejarah. Tahapan kegiatan menemukan dan menghimpun sumber informasi jejak masa lampau juga merupakan definisi dari heuristik. Pada tahap ini, para peneliti sejarah mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah. Oke, sebelumnya kita akan bahas mengenai jenis sumber sejarah. Ada sumber lisan, yaitu sumber sejarah yang pertama, merupakan keterangan yang didapat dari orang-orang yang mengalami kejadian atau peristiwa tersebut secara langsung. Juga bisa didapatkan dari orang-orang yang berada di sekitar tokoh yang mengalami peristiwa sejarah, seperti kerabat dekatnya, tetangganya, bahkan orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut. Lalu ada sumber tulisan, merupakan keterangan tentang peristiwa dalam bentuk tulisan. Berasal dari catatan-catatan mengenai suatu kejadian di masa lampau yang hingga saat ini masih dapat ditemukan. Biasanya catatan tersebut berupa dokumen, prasasti, piagam, naskah, surat kabar, dan juga laporan. Prasasti termasuk ke dalam sumber tulisan karena memuat tulisan-tulisan dengan bahasa lampau seperti misalnya bahasa Sanskerta dan huruf kuno gitu seperti misalnya huruf-huruf Pallawa. Lalu ada juga sumber benda, merupakan keterangan yang didapatkan dari benda-benda asli yang berasal dari suatu zaman atau peristiwa khusus atau tertentu. Benda yang dimaksud pada umumnya berupa bangunan, senjata, perkakas dari batu, patung, candi, maupun perhiasan. Jadi tiga kategori ini yaitu sumber lisan, sumber tulisan, sumber benda merupakan jenis dari sumber sejarah. Sekarang kita menginjak pada sumber-sumber sejarah. Ada dua sumber sejarah, yaitu yang pertama sumber primer, berasal langsung dari para pelaku sejarah, seperti naskah, prasasti, artefak, dokumen-dokumen, foto, bangunan, catatan harian, hasil wawancara, video, dan lain-lain. Yang kedua itu sumber sekunder. Sumber sekunder berasal dari pihak yang bukan pelaku sejarah, melainkan pihak lain di luar para pelaku sejarah. Peneliti misalnya. Benda-benda yang termasuk sumber sekunder antara lain adalah laporan penelitian, ensiklopedia, catatan lapangan peneliti, buku, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kritik atau verifikasi, yaitu metode untuk autentikasi. Adalah membuktikan sumber sejarah yang bersangkutan adalah asli dan kredibilitas sumber sejarah. Tentu saja kalau kita bicara tentang penelitian, maka sumbernya harus asli. Pemeriksaan atau pengujian terhadap kebenaran laporan tentang suatu peristiwa sejarah
untuk menyeleksi sumber-sumber yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya. Itu juga masuk terhadap tahap kritik verifikasi. Kritik atau verifikasi tersebut ada dua, yaitu yang pertama kritik internal, merupakan kritik terhadap kredibilitas sumber, yaitu menguji isi atau konten sumber, baik secara kebendaan maupun tulisan. Kritik intern atau kritik internal yang dapat dilakukan misalnya melihat usia informan, karena semakin tua usianya, umumnya daya ingat dan kemampuan panca inderanya sudah berkurang. Lalu menganalisis peran informan dalam peristiwa sejarah yang sedang diteliti. Lalu melakukan cek silang antara informan satu dengan informan lainnya. Dan ini dalam rangka untuk mengambil sumber yang kredibel dan dapat dipercaya. Lalu menguji keaslian sumber dengan merujuk isinya. Ada 3 yang harus diungkap dalam kritik internal. Yang pertama, sifat sumber. Apakah sumber tersebut resmi atau tidak resmi? Yang kedua, latar belakang penulis atau pengarang sumber. Apakah penulis berperan dalam peristiwa tersebut? Yang ketiga, membandingkan. Apakah isi sumber tersebut memiliki fakta yang sejajar dan objektif bila dibandingkan dengan sumber lainnya? Kritik eksternal, yaitu atau juga kritik ekstern atau autentisitas, merupakan kritik terhadap keakuratan dan keaslian sumber, seperti materi sumber sejarah, dokumen dengan tulisannya, dan para pelaku sejarahnya. Aspek yang dikaji adalah waktu atau penanggalan, bahan pembuat sumber, dan pembuktian keaslian. Kritik yang menguji keaslian sumber dengan merujuk pada bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sumber. Ada 3 pertanyaan dalam kritik eksternal. 1. Autentitas. Apakah sumber tersebut sesuai? Kedua, orisinilitas. Apakah sumber tersebut asli atau turunan? Yang ketiga, integritas. Apakah sumber tersebut masih utuh atau sudah berubah? Tahap yang keempat adalah interpretasi, merupakan metode penelitian sejarah selanjutnya. Di sini peneliti melakukan penafsiran akan makna atas fakta-fakta yang ada, serta hubungan antara berbagai fakta yang harus dilandasi oleh sikap objektif. Kalaupun membutuhkan sikap subjektif, haruslah subjektif rasional, artinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Rekonstruksi peristiwa sejarah disampaikan secara deskriptif dan harus menghasilkan sejarah yang benar atau mendekati kebenaran. Ada 2 cara melakukan interpretasi, yaitu menganalisis atau menguraikan dan sintesis atau menyatukan. Pada metode ketiga ini atau keempat ini, peneliti dituntut untuk berimajinasi yang terbatas. Batasan di sini adalah fakta-fakta sejarah yang ada tidak boleh menyimpang. Selain itu, peneliti harus sangat berhati-hati karena di sini sangat rentan bagi peneliti untuk memasukkan sisi subjektifnya. Penafsiran fakta sejarah diperoleh dari analisis terhadap data, fakta, serta sumber-sumber yang telah dihimpun. Harus bersifat objektif, deskriptif, dan selektif. Ada 2 interpretasi sejarah. 1. Interpretasi analisis berkaitan dengan sumber-sumber yang dihimpun untuk menyusun fakta sejarah. 2. Interpretasi sintetis
menyatukan analisis-analisis terhadap sumber yang dihimpun untuk memperoleh penulisan karya sejarah. Yang kelima, historiografi. Metode terakhir adalah historiografi. Historiografi yang berasal dari dua kata, yaitu historia dan grafia. Penulisan sejarah merupakan upaya peneliti sejarah dalam melakukan rekonstruksi sumber-sumber yang telah ditemukan, diseleksi, dan dikritisi. Pada tahap ini, peneliti perlu memperhatikan beberapa kaidah penulisan, seperti bahasa dan format penulisan yang digunakan harus baik dan benar menurut tata bahasa. Memperhatikan konsistensi, misalnya penggunaan tanda baca, penggunaan istilah, dan rujukan sumber. Istilah dan kata-kata tertentu harus digunakan sesuai konteks permasalahannya. Historiografi atau penulisan sejarah merupakan penulisan sejarah, cara untuk memahami sejarah, tidak hanya menuliskan laporan, melainkan bekerja keras dengan hasil pemikirannya dan buah pemikiran kritis peneliti yang didapatkannya dari analisis sumber. Bagaimanakah misalnya penulisan suatu sejarah atau suatu peristiwa sejarah, tetapi tanpa mengikuti kaidah-kaidah penelitian sejarah? Maka akan dianggap hanya sebagai cerita. Akan tetapi apabila cerita tersebut sudah melalui syarat-syarat penelitian sejarah, baru disebut sebagai hasil penelitian sejarah atau penulisan sejarah. Nah, itu adalah perbedaan yang utama. Jadi kalau seorang peneliti itu maka membutuhkan langkah-langkah untuk menuliskan hasil penelitiannya. Beda sekali dengan menceritakan peristiwa sejarah atau memberitakan suatu peristiwa sejarah. Walaupun kesemuanya dituntut agar fakta-fakta yang dibawakan itu lebih banyak dibanding dengan sisipan-sisipan yang selalu bersifat subjektif. Oke, sebagai tugas, silahkan kalian tulis ulang dan rangkum materi kita kali ini, kemudian dimasukkan atau diupload ke e-learning sebagai tugas. Silahkan, akan saya tunggu sampai pembelajaran berikutnya. Demikian pembelajaran sejarah minat kelas 10 kali ini. Sampai jumpa lagi. Ingat, jadilah pelaku dan pembuat sejarah di dunia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.